bilang, weh gue budut gitu. Teriakin Dengan udah. iya. Terus teriaknya itu dengan rasa takut sebetulnya. Mereka ya sambil gitaran, woi SMP mana lu, jangan kurang aja lu, budut masih SMP juga lu. Dia nggak ngerti gue anak SMP kan. Jangan polos nih gue bilang, gue bukan anak SMP, gue anak budut lagi penataran, gue bilang gitu. Oh lu budut lu? Iya gue budut. Padahal gue tidak budut pun gue masih belum ngerti. Budut itu apa? Masih belum ngerti saat itu. Belum tahu banget. Akhirnya dia turun semua tuh. Wah, gue sumpah deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Budut 913 Official. Pada hari ini nih gue kedatangan tamu dari Setka ya Bang ya? Iya, gue Setka. Dari Budut Setka nih, alumni di tahun berapa Bang? 93. Iya, tolong perkenalin dulu deh. Oke. Ya gue Asep, orang biasa bilang gue Asep Setka. Angkatan gue 93. Sekolah gue dulu STMPGR 5. STMPGR 5. Jurusan gue bangunan. Oh, jurusan bangunan Ya, nih. bangunan. Nah, ini salah satu alumni dari Setia Kawan. Tapi tetap di Gang Subur ya Bang ya? Kalau berangkat naik dari Gang Subur. Oh, berangkat semua dari Gang Subur semua. Karena bisa dibilang Gang Subur itu salah satu kantong basis dari jalur 93. Oh iya, tongkrongan emang sentral. Di zamannya ya, di Oh, di zamannya GS itu bisa dibilang sentral dari semua basis bisa dibilang. Lebih sering sih anak-anak Tanah Abang ya. Oke. Bukan cuma 913. Oh, ada Tanah Abang nongkrong. Tanah Abang juga, GS suka nongkrongnya di GS. Jadi habis ngalong di mana-mana, singgahnya di GS. Oke. Nah, ini sekarang gue pengen nanya nih. Jadi awal pertama kali abang nih masuk di Budut dari mulai SMP gitu. Nah, mungkin pasti banyak ceritanya dari kesan dan kesannya waktu dari SMP, terus kan penataran tuh, ada penataran di situ. Mungkin abang bisa ceritain dah tuh di situ. Begitu. Gimana kira-kira Bang? Ya kalau dibilang kenapa gue masuk Budut, sebetulnya bisa dibilang faktor ketidaksengajaan sih. Oh, nggak sengaja. Karena sejujurnya gue nggak pernah tahu Budut itu apa gitu loh. Gue nggak pernah tahu itu Budut. Gue nggak pernah tahu. Awam lah, istilahnya Awam banget. di tawuran juga masih. Bukan cuma sekedar awam, asing buat gue. Gue nggak pernah tahu itu Budut. Walaupun ternyata sebetulnya Budut itu gaungnya di zaman gue itu kan di atas atasnya itu sudah bisa dibilang biangnya tawuran. Iya, orang udah tahunya di tawuran. Tapi buat pribadi gue itu asing. Gue nggak tahu Budut. Pas masuk baru Pas tahu. masuk penataran baru tahu. Kenapa gue bilang asing? Karena kan gue dapet SMP-nya waktu itu bisa dibilang di zaman gue SMP gue adalah di Jakarta Pusat termasuk SMP favorit. Oh, salah satu SMP Ya, favorit. gue SMP-nya 72. SMP 72 di Praja Binatu. Oke. Nah, rata-rata yang dari SMP gue masuknya itu SMA 4 sama SMA 7. Oh iya, SMA 4 Gambir. Gue pun nggak tahu kalau ada alumni gue di atas gue yang juga masuk Budut. Ternyata ada. Nah, ya tadi gue asing lah sama Budut. Masuk Budut itu sebenarnya masuk STM awalnya bukan menjadi keinginan. Oh, awalnya nggak mau masuk STM tuh? Bukan nggak mau, bukan keinginan. Oh, bukan keinginan Bukan dari keinginan. pribadi ya? Karena awalnya gue dulu SMP itu kan sempat aktif di PMR. Oh, organisasi PMR. Lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial. Betul. Dari situ gue cuma berpikirnya karena gue suka dengan organisasi itu, wah kayaknya gue lulus pengen jadi dokter nih. Gitu. Oh iya, cita-cita udah jadi dokter. Karena aktif PMR tadi. Nah, jadi gue pikirnya gue harus masuk SMA dan SMA-nya gue pengennya harus A2 IPA. Zaman gue dulu IPA tuh A2. Oh, IPA. Gue harus dapat itu. Gue nggak akan mau masuk di FIS ataupun A3 yang SOS. Gue harus dapat A2. Karena di SMP gue itu banyak anak SMA 4, jadi gue kepikiran anak SMA 4. Yang ternyata adalah jadi musuh Budut. Iya. Nah,
3 bulan mau ujian SMP, baru gue berubah pikiran masuk STM. Pas di SD 3 masih SMP itu masih berubah pikirannya karena gue sempat mikirnya gini, wah kalau gue masuk SMA, terus gue pengen kuliah, kalau kebetulan orang tua gue nggak sanggup buat nguliahin gue, terus gue dengan ijazah SMA, gue kerja apa, gue punya kemampuan apa gitu. Jadilah gue pilih kalau STM kan pasti ada pendidikan dasar untuk kemampuan nih, untuk kerja, untuk keahlian tanpa harus kuliah lagi. Tanpa harus kuliah, mikirnya gitu. Ya sudahlah, gue pilihlah STM. Nah saat itu pun gue nggak tahu STM mana gue nggak tahu. Gue cuma pilih sekedar angka. Angka yang gue suka itu angka 1 sama angka 7. Angka bagus deh tuh. Gue nggak tahu ada budut 5 negeri. Nggak tahu. Mungkin kalau tahu sudah tahu bisa jadi pilihan gue 1 sama 5. Sama negeri masuknya mau negeri. 1 atau 5. Ternyata gue pilihnya 1 sama 7. 7 itu ternyata adalah 7 Kampung Jawa. Oh, STM Kampung Jawa dulu negerinya kan 7. Nah, 1 itu negeri Budut. Betul. Nah, gue pilih 2 itu. Teman-teman dekat gue ngikutin nih, milih STM juga semua. Sama pilihannya semua 1717. Oh iya. Ternyata 3 orang teman gue nyangkut di 1. Ada beberapa nyangkut di 7. Oh di STM di STM-nya. Cuman gue malah yang nggak dapet. Malah nggak dapet di negeri. Ada faktor X lah yang gue nyangkut. Nah, gue bingung tuh masuk mana. Tapi gue gak pengen masuk SMA sih, udah mulai pengen STM lah gitu. Pincangnya udah di STM. Temen gue nongkrong di rumah, gue tahu dia STM 1, tapi nggak tahu Budut lah. STM 1 tahun 89. Oh 89 dia, lulusan tahun 89. Gue lihat dia itu lulus dari Budut kan udah kerjanya juga dia bangunan, kerjanya di bidangnya. Karena ngelihat dia akhirnya, gue mau jurusan apa nih? Gitu. Gue pilih akhirnya kenapa bangunan, karena dulu gue simpel, kalau gue pilih mesin itu kan pikir gue kotor nih, main oli apa, gue nggak suka gitu. Akhirnya gue pilih apa ya, listrik, enggak deh, karena gue takutnya ntar lagi manjat listrik gue kasih terus mati lagi gitu kan. Jadi sesimpel itu. Nah, tinggal 2 pilihan nih jurusan, elektro sama bangunan. Nah, temen gue yang ternyata anak 1 ini, dia nyaranin dia masuk STM PGRI 5 aja gitu. 5 itu lengkap. Dia cuma bilangnya lengkap. Ada semua jurusan. Ada apa? Ada elektro. Ya sudah yuk. Kapan anterin gue? Yaudah besok. Dianterin lah sama dia ke sana. Sampai sana, gue pilih apa ya? Bangunan apa elektro? Pak elektro kan gue SMP udah praktek elektro, suka tuh dengan elektro. Terus pilihannya tuh sebetulnya bangunan gue nggak mikir prakteknya kayak gimana, gue cuma mikirnya gambar nih, kan gue suka nyoret suka gambar. Jadi udahlah gue pilih bangunannya, nggak elektronya. Didaftarin lah gue di 5, di PGRI 5. Tapi saat daftar pun gue nggak tahu itu Budut. Masih belum tahu. Nggak ngerti lah, tahunya itu PGRI 5 aja. Nah pas tahunya pas hari itu berapa? Masuk kan udah daftar, terus penasaran nih. Penasaran berangkat sekolah itu dari rumah, seneng dong STM gitu kan. Bangga sama STM-nya sih. STM. Ya, berangkat sekolah, gue tahunnya yang situ naiknya 913. Pas naik 913 juga belum yang kenal banget lah. Ada basis naik pertama itu memang dari SMP itu gue kalau naik udah nggak dari Setka, selalu naik dari Gang Subur. Begitu. Dari GS, dari masih SMP kalau naik bis dari situ, nggak pernah di Setka. Jadi berangkat pun dari situ. Dari situ mulai tuh ketemu, tapi yang ketemu teman-teman barengan di situ, tapi nggak tahu sama-sama Budut. Ada Ajis angkatan 93 juga, dia anak elektro. Terus udah barengan anak Budut. Ya, anak 5 PGRI juga. Terus ada Eko Kumis, anak Sinyar. Masih satu kamu sama gue. Kalau Ajis tuh kali Anyar. Tapi mereka tuh sekarang masih pada ada. Eko gue terakhir ketemu beberapa tahun yang lalu. Kalau Ajis masih ada, masih aktif. Nah, Eko dia STM PGRI 4-nya. Tapi waktu barengan situ sama belum tahu kita sama Mas Budut. Naik kelas 13 bareng, pas naik di bis kan jadi kenal-kenalan gitu kan, bareng. Pas turun,
lu tadi sama gue naik bareng di GS sini juga gitu. Dari situ ternyata sama nih. Ada barengan. Iya, ada barengan. Iya. Nah, itu kan hari pertama pendaftaran. Masuk belum masuk ke kelas, gue duduk di 5 itu kan antara yang halaman yang tanaman itu yang ada pelang sama toan tuh ada pembatas lagi tuh. Betul. Duduk di teras itu tuh, di situnya tuh di dindingnya gitu. Iya, ini. Ada gue ngobrol nih sama nih nanya-nanya. Dia juga ditanya tuh sama tuh anak. Lu tinggal di mana? Dia bilang gitu. Gue jauh, gue bilang gitu. Gue merasa jauh. Gue merasa saat itu jauh lah. Ya karena mentalnya gue pikir tadi kan gue sekolah sekitaran situ aja kan, cuma ke Petojo. SMP gue kan Petojo. Jauh lah, gue bilang di mana? Gue bilang Setiakawan. Di mana? Dia nggak tahu tuh Setiakawan kan. Padahal gue ngerasa Setiakawan kan saat itu kampungan yang bisa dibilang brutal juga lah. Iya. Ya udah, kok dia nggak tahu mungkin karena jauh pikirnya gitu. Setiakawan di Roxy Grogol. Oh, daerah Grogol, dia bilang gitu. Roxy, iya. Terus gue tanya, lu di mana? Nantinya dia bilang Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus dia masih jauh lagi. Lebih jauhan dari ke itu. Ternyata lebih jauh. Nah ini gue nanya yang lain-lain kan kita jadi pada kenalan gitu kan. Terus ada namanya Tangerang. Jauh-jauh nih, anak Depok. Berarti gue paling deket tuh dari antara mereka. Padahal gue harus paling jauh nih. Masih belum tahu bedul. Masuk nih kita pendaftaran masuk kelas. Nah pas lagi di kelas, lagi pendaftaran gitu, gue di ruang kelas pendaftaran itu, ternyata dari jendela panggil-panggil sama senior nih. Almarhum Gai, sama senior. Oh dia kelas 3, almarhum Gai Tanabang. Oh Gai Tanabang. Dia dulu yang bawa Tanabang, gue salut sama dia. Salon tapi orangnya slow, santai. Nah dia kan 5 PGRI kan, 5. Dia panggil-panggil, jendela tuh. Saya nanya belum. Bang, ya biasa aja kok, kenapa bang? Dilembarin bungkus rokok. Isi, dia ngomong itu isi. Apaan nih? Isi. Wah, berarti gue suruh isi duit nih. Nah, ini belum jalan nih. Gue masih gudipin masih gudipin nih. Waktu itu bungkus rokok gudang garam. Gue masih ingat banget tuh bungkus rokok gudang garam. Digudipin nih, gue pegang. Kata dia, isi ya. Ntar dulu bang, ada guru. Oh iya. Dia jalan kan. Deh. Dilalanya harus gue lagi yang nerima. Karena kan dekat jendela kan. Padahal sebelah situ, ini jendela mepet. Gue masih baris kedua sebenarnya. Nah, sebelah gue baris ketiga meja itu Maksi. Oke ya, sekelas dia, tuh. Jadi sekelas sama gue. Dia lihat bed gue kan SMP 72. Gue ditanya, anak 72 lo gitu. Iya, lu anak mana? 18 tadi gitu. Gue nggak tahu SMP 18. Wah, polos lah gue. 18. Cuman yang gue inget temen SD gue ada yang di SMP 18. Terus teman SD gue anak 18, anaknya cakep. Gue tanya, lu 18 kenal nggak sama si ini gitu? Lu kenal? Teman SD gue masih bilang paling cakep tuh dari 18. Udah, dari situ gue mulai akrab sama Maksi. Terus gue tanya, lu jurusan apa? Bangunan. Lu bangunan. Oh sama dong kita. Udah, dari situ gue mulai akrab sama Maksi. Awalnya emang di penataran sudah. Kan penataran campur kan. Nah, udah Maksi ngobrol sama Maksi. Terus kata Maksi, udah jalan-jalan. Oh iya, gue lupa nih. Udah, gue nggak ngisi malah. Gue nggak ngisi. Sebelah gue tuh, gue lupa sebelah gue tuh siapa, malah gue suruh ini lo isi nih gitu. Diisi sama dia. Diisi, waktu itu cepet itu gede kan. Gue megang jajan uang gue aja dia gede. Zaman gue ya. Baru sekarang tuh gede. Dia ngisi cepet, ada yang gocap gitu. Jalan tuh semua tuh, gue enggak. Masih juga enggak. Gue masih yang ngisi. Masih emang dari SMP dia bandel. Masih dia bandel ternyata. Nah, masih budut tahu. Jadi tidak semua orang masuk budut itu tahu. Enggak sebagian ada yang udah tahu budut itu seperti apa. Cuma udah niat. Kayak Maksi itu niat tuh. Kalau gue ya nggak sengaja. Nah, dari situ gue udah kenal lah, jadi kenalan banyak. Nah, ngisi pulang, udah selesai penataran sore. Dia udah muter nih, udah muter balik ke gue kan. Udah nungguin lagi mana. Gue tanya, mana sih tadi sih yang tadi? Maksi itu yang nyariin, emang dia udah bandel kan, jadi dia udah nanya-nanyain, baiklah, makasih. Nah, karena gue yang jalanin kali ya, begitu gue keluar, senior nih, almarhum Gai, jadi nungguinnya gue. Lu basis berapa? 13 bang. Belum basis. Lu pulang kemana? Grogol bang. Setiakawan. Oh berarti lu 913 tuh? Oh iya gue tadi berangkat naik 913. Gue mikirnya gitu. Iya bang, pulangnya 913. Lu tuh 913 kesana semua. Nah terus ada senior cewek namanya Mbak Tari.
yang sekarang itu kalau nggak salah di medsosnya tari apa gitu. Anak basis mana tuh? Basis 913. Oh, 913. Tari, anak grogol. Oh, anak grogol. Langsung tuh dia sekolah sama Gai kan kebetulan. Gai manggil dia, Tari, nih junior lu nih gitu, anak 913. Sama tadi panggil lu 913 ya, sini 913 kumpulin. Kumpul, ntar ke Pasar Baru ya pulangnya ya, jangan naik ke lapangan Banteng. Ya karena gue mikirnya mungkin dari Pasar Baru itu bis lebih gampang. Oke, iya. Ya gue ikut aja ke Pasar Baru hari pertama tuh. Ya, mana lagi yang barengan lu? Gue ingat ada Ajis kan, ada Eko, ketemu dia, gue cekin bareng tuh. Nah yang lain gue belum tahu, belum kenal. Pulang naik dari Pasar Baru. Nah Pasar Baru dikumpulin lagi tuh, kumpulin lagi semua, iya dikumpulin lagi. Tapi ya biasalah kolekan, barang minum. Kan gue emang gak ada yang mabok dari dulu juga gak ada yang. Ya udah mereka mabok kolekan kan biasa aja. Tapi nggak ada penataran yang istilahnya keras lah kayak zaman gue kan istilahnya disuruh pada telanjang, terus pada telanjang dada lah, pada keliling dari Pasar Baru, Istiqlal, itu nggak ada tuh. Nggak ada, zaman gue nggak gitu-gitu banget, nggak. Jadi ya udah kumpul biasa, cuman nggak yang gue saat itu ngerasa nggak ada yang sifatnya kekerasan ataupun saling kolekan. Nggak ada kolekan ya, kolekan terus yang dan minum ajak minum gitu kan. Ngumpulnya itu masih di Es Tebu Faisal, belum ke seberang-seberang. Tapi udah ada yang di seberang. Udah ada. Cuman anak satunya masih yang di sini aja. Di samping Gunung Senian. Yang di samping Gunung Senian yang di halte. Nah, anak Tanah Abangnya juga di sini jadi satu nih. Sebenarnya juga Tanah Abang di situ. Agak kesana dikit tuh anak mistik yang dekat ke kantor pos. Masih yang sederetan itu. Ke jembatan penyeberangan. Yeah. Dulu itu ada jembatan penyeberangan. Nah, anak mistiknya ke sana, anak mistik. Ini Tanah Abang masih jadi satu tuh di halte. Es Tebu. Di Es Tebu, ini Es Tebu kan nempel di halte, di Pamicena, di situ dikumpulin di situ. Sampai ada 913. Begitu 913 lewat, nah bisa dibilang dari zaman belum ada busway sekarang, satu-satunya halte yang ada di sebelah kanan bis cuma ada doang. Udah ada tuh, ya kan? Di mana-mana nggak ada. Nggak ada. Busway bisa dibilang inspirasi dari situ tuh. Baru itu udah di kanan tuh haltenya tuh. Halte Keramat. Yang lain kan halte kiri kan? Iya, halte di kiri. Cuma 913 tuh naik dari sini tapi haltenya di kanan. Haltenya ada di kanan. Yang kedua Senian. Itu halte pertama kali. Halte kanan kalau menurut gue ya. Iya, benar. Karena emang di kiri kiri semua. Jarang emang. Nggak ada. Halte semua di kanan. Itu sebelah kanan. Ya, sebelah kiri semua tuh kan. Nah, itu di kanan. Begitu semua jalan kita pada nyebrang ke sini semua. Tapi sebelumnya memang ada yang diajak ke King Plaza ke belakang gitu kan. Gue masih yang belum Pasar Baru deh, masih yang ini banget. Pulang lah naik berangkat terus diajak muter. Gue mikirnya kan dia pulang biasa, pulang masih yang belum tahu lah. Jadi pulang bareng-bareng. Nggak tahu kalau itu ada. Pas belok di wilayah Gambir, gue taunya itu Gambir kan karena ada stasiunnya kan. Iya, stasiun. Pas Gambir tau udah yang ulah gitu kan. Apaan nih gitu ya? Sama anak SMA 4. Oh, anak SMA 4. Itu udah apaan nih? Gue kan orangnya cuma penasaran. Iya. Apaan sih? Turun semua. Turun, gue lari ke depan itu sebetulnya gue cuma penasaran pengen tahu. Ada apaan? Ada apa gitu loh. Kok bis gue disambitin gitu. Begitu gue nyampe depan, lari ke depan, mayoritas yang nyerang itu ternyata teman-teman gue SMP yang masuk di SMA 4. Teman-teman SMP. Teman-teman gue SMP di SMP teman-teman gue kan banyak kan di SMA 4. Betul. Dengan polosnya, gue merasa lu kan kenal sama gue nih gitu. Gue lari ke depan, gue bilang ini gue gitu. Itu udah posisinya udah lewat maghrib, udah gelap sih, udah gelap. Gue lari ke depan terus. Nah teman-teman SMP gue kan temen nongkrong tadinya. Ya mereka mundur mungkin karena segan karena teman nongkrong gitu kan. Betul. Mereka jadi mundur nih. Nah begitu mereka mundur, ya kan gue lari terus nih. Mas gue mau ngejar untuk lu kenapa bantai gue, cuma pengen tahu gitu. Dia lari terus jadi mundur terus. Nah kelas 2 kelas 3 nya juga jadi ikutan mundur. Kelas 2 kelas 3 kita kan memang sebagian di belakang, sebagian yang di depan juga kan. Ngejar juga, jadi lari ngejarnya itu antara gue dengan yang lain-lain beda tujuan tuh sebenarnya itu. Gue ngejar nih teman-teman gue, mereka ngejar karena di musuh gitu. Ngejar semua, jadi posisinya bisa dibilang kalau udah ngertinya tawuran menang lah gitu. Menang. Udah tuh akhirnya terusin kita sampai ke Gunung Agung. Turun tuh di Gunung Agung tuh, kan bis sampai ke sana. Bis berhenti kita turun. Gue pikir ngapain turun?
Tapi ya akhirnya gue ikut-ikutan kan, turun duduk sampai bisa jalan lagi, baru naik lagi, ternyata baik lagi, muter lagi, kok kayak gini banget sih gitu. Baik lagi, 4-nya udah nggak ada tapi udah nggak ada, tapi kita udah siap-siap. Nah ternyata anak kelas 2 kelas 3 nganggapnya gue selon saat itu, padahal gue masih yang nggak ngerti, masih yang polos. Iya. Nah terus nyampe lah ke senior tuh gitu. Kan gue ditanya-tanya tuh. Yang gue ingat sih waktu itu ya karena kembarnya ya, Niwan sama Andre itu. Itu orang berdua kan rame, tapi ya setelah kenal emang lucu sih kocak gitu. Dia bilang gitu, lu naik dari mana? Dari, gue bilang masih bilang sejakawan dari Gang Suburnya. Oh lu GS? Di mana GS? Sejakawan. Oh sejakawan gitu. Oh jadi mereka bang pantas, jadi mungkin mereka mikirnya karena gue anak sejakawan pasti bandel nih, yang berantem. Padahal bukan karena itu, gue nggak sebenarnya gitu, pengen nyapa tuh teman-teman SMP ya. Nah akhirnya pas turun di situ kan anak kelas 1 ini kan nggak boleh duduk kan. Iya harus berdiri semua. Gue dibolehin duduk tuh, udah lu sini gitu. Sama anak kelas 2 kelas 3-nya tuh duduk, terus sama anak GS-nya juga. Sama Chaplin juga kan almarhum kan di 5. Anda tahu lu anak 5 kan ya gitu. Iya karena dia tahu waktu Mas Siga itu kan barengan dia tuh tahu yang ngolekin. Enggak. Udah lu sejakawan nih? Iya. Oh, di situ ada tuh sebetulnya sebelum gua ada yang namanya Dayat Nyengir. Oh, Dayat mungkin Nyengir. kalau angkatannya Bang Raya, angkatan 89, 90 kenal. Tapi memang Dayat nggak sampai lulus. Oh, begitu. Istilahnya udah veteran lah, tapi masih bawa nama Budut sebenarnya di sejakawan tadinya gitu loh. Sempat yang gue tahu sih dia cukup punya nama di zamannya gitu. Oh iya. Nah, baru gue ditanya-tanya kenal gitu. Oh, terus dia cerita tuh, tapi kan gue nggak pernah ngelihat dia ada, harusnya dia masih ada. Karena kan hitungannya gue kelas 1 dia kelas 3. Tapi saat itu dia udah nggak sekolah di Budut. Udah. Nah, besokannya pas berangkat, udah mulai kenal nih, 19 naik. Oh nih teman-teman gue di Budut nih. Belum ada istilah basi sebetulnya. Belum. Pokoknya satu bis aja. Coretannya dulu karena gue siang kan, coretannya masih Budut 45. Oh, Budut 45 itu nyambung gitu. Masih Budut 45. Belum nyoret basis belum. Walaupun di sekolahan kita nyoret itu tuh angka basis, tapi tetap kalau di jalan miloknya itu Budut 45. Masih kayak gitu. Nah, berangkat kan udah pada kenal. Itu hari Selasanya kan. Hari itu kebetulan yang namanya Bang Yosi datang tuh. Oh ada Bang Yosi. Ada Bang Yosi kan dulu di zaman gue masih suka datang dia. Masih suka datang. Iya. Nah nggak tahu gimana anak kelas 2 kelas 3 nih ngomong apa nggak ngerti lah gue. Yang gue ingat atau Bang Yosi duduk di bangku mie ayam Jenal, STB Faisal, nanya tuh mana enaknya gitu. Oh ditanya dicariin tuh. Gue nggak tahu itu gue. Ada laporan kayaknya. Panggil tuh gue sama anak kelas 3. Itu kelakuannya si Niwan nanti ini bang, orangnya nih gitu. Ini yes. Mereka manggil ini orang ini. Kasih. Oh, anak mana lo gitu? Rumahnya di mana? Sejakawan bang. Oh, pantes lo salon. Gue masih belum ngerti istilah salon apa gitu salon apaan gitu ya. SMP lu mana? 72 bang gitu. 72. SMP Mami kan gitu. Oh, mau lu masih Budut? Ya gue nggak jawab apa-apa ya, nyengir aja. Ya udah ikut gue gitu. Gue mikir mau diapain gue kan. Gak lama 9.13 nyampe. 9.13 ada tuh nyampe gitu. Itu masih sore. Belum anak-anak 4 juga belum pulang sekolah. Iya. Lu ikut gue naik. Diajak gue tuh naik. Berdua doang tuh. Suruh berdua doang. Yang lain kan enggak itu diajak motor dulu. Gue nggak tahu, tapi gue suruh gantungan di pintu. Dulu 913 itu bis tingkat, pintunya ada pintu tengah, pintu depan sama tengah. Belakang nggak ada pintu, pintu belakang itu adanya sebelah kanan, pintu darurat. Nah gue suruh di situ, Bang Yusuf itu duduk di situ sendirian. Dia duduk, cuma gue nggak mau duduk. Iya dia, gue mau diapain? Masih pakai celana SMP. Oh keadaan celana masih celana SMP. Saat itu belum boleh celana yang belum boleh celana panjang, belum celana babu belum. Masih celana SMP karena penataran itu. Gue nyampe di Gambir itu ngerasa ini yang semalam nih gue dibantai di sini nih gitu. Lagi nih gitu kan pas lampu merah tuh. Dulu di depan SMA 7 itu IC kan SMA 7 ke dalam. Di depannya itu di gedung
yang sekarang jadi Galeri Nasional, itu ada kayak pos satpam. Iya. Nah, di pos satpam itu ada 7-10 orang lah. Lagi duduk. Anak-anak SMA 4. 7. SMA 7. 7. Yang nggak tahu mereka masih sekolah, apa kelas 2, kelas 3-nya gitu. Pokoknya ada yang nongkrong. Ada yang nongkrong. Sebagian baju bebas soalnya. Tahu alumni nggak tahu. Dia duduk di pos, terus saya sudah teriakin. Tuh, lu teriakin budut gitu. Oh, disuruh teriak kan Bang? Suruh teriak waktu itu. Ini kan posisi pas keluar lampu merah nih. Lampu merah kan di Batik 3 itu kan ada lampu merah kan. Iya. Sekarang juga masih ada tuh. Gue teriak. Gue lebih takut sama orang ini satu nih daripada yang banyak saat itu ya. Padahal gue juga takut tuh. Waduh, banyak orang. Iya. Tapi kenapa gue takut sama dia? Karena Bang Yosi tuh, karena alumni kan. Terus saat itu gue ngeliatnya juga Ambon lagi nih gitu tampangnya. Gue bilang, "Weh, gue budut gitu." Teriakin iya. Terus teriaknya itu dengan rasa takut sebetulnya. Mereka ya sambil gitaran, "Woi, sampai mana lo? Jangan kurang aja lu. Budut masih SMP juga lu." Dia nggak ngerti gue anak SMP kan. Dengan polos nih gue bilang, "Gue bukan anak SMP, gue anak budut lagi penataran." Gue bilang gitu. "Oh, lu budut lu?" "Iya, gue budut. Padahal gue tidak budut pun gue masih belum ngerti. Budut itu apa? Masih belum ngerti saat itu. Belum tahu banget. Akhirnya dia turun semua tuh. Wah, gue sumpah deg-degan. Itu mereka ternyata bawa macam-macam tuh. Bawa sajamnya. Iya, yang golok, yang celurit, macam-macam tuh. Ada yang bawa kasus segala macam. Tapi gue tetap ketakutannya sama satu orang ini nih. Yang di dalam. Daripada yang banyak. Iya. Gue megangan pintu besinya tuh, besi yang buat pegangan tuh, kenceng banget. Berusaha untuk nggak ketarik sama mereka. Gue tenang-tendangan mereka yang tenang. Alhamdulillah nih gue nggak kena sabet. Tetap mungkin lindungan Allah ya. Sama doa emak gue kali yang bikin gue tetap terlindungin. Iya. Gue udah tetap takut. Tapi tetap takut sama orang ini satu nih. Iya. Gue tenang. Gue ngerasa lama banget. Dia nggak jalan-jalan. Mereka udah ngerasa udah sekian lama. Ya sebenarnya sih persisnya nggak tahu berapa menitnya, nggak tahu lah ya. Cuman ngerasa lama banget karena suasana ya. Iya. Ditarik lah gue sama Bang Yosi. Langsung ditarik ke dalam. Ngelihat gue udah ngeladenin terus kan. Ya keteteran lah pastinya lah ya. Apalagi gue masih yang polos. Iya, masih anak SMP. Gitu. Mungkin kalau Maxi ceritanya beda kali. Dia udah ngerti itu. Ditarik gue tuh, keragu baju. Masuk lo gitu. Begitu masuk. Bang Yosi cuma diri doang di pintu. Diri. Dia cuma ngomong gini. Lo, gue yang naik, gue yang turun apa lo yang naik? Gitu. Oh, anak 7 Gambira gitu ya Bang Yosi. Dia cuma gini doang. Yosi gitu doang teman-temannya tuh. Senggol-senggolan. Tapi nggak ada yang mau naik. Oh, udah down duluan deh. Gue nggak ngerti kenapa. Sampai gue mikir, ini orang siapa kok segitu orangnya banyak, tadi sama gue nafsu, sama orang ini satu. Oh, berarti itu juga belum tahu kalau itu Yosi? Gue nggak ngerti, nggak tahu. Makanya gue, ini orang siapa gitu kan. Gue taunya alumni aja kan. Iya. Mereka nyebut Yosi, tapi nggak ada yang mau naik. Terus akhirnya Yosi cuma turun setangga, ya satu tangga gitu doang. Mereka mundur. Tapi Bang Yosi nggak sampai turun. Nah, terus akhirnya pas banget jalan akhirnya. Begitu bis jalan, gue plong banget. Tapi tetap takut juga di Uber. Ternyata mereka nggak nguber. Iya. Nggak nguber baru tuh Bang Yosi duduk baru. Lu duduk sini, duduk sebelah gue tuh. Udah. Gue masih dia masih bingung nih orang siapa. Bis muter ke Gunung Agung lagi. Kan ya. Baik lagi. Itu bis kan tahu nih anak belum berangkat nih. Iya, belum pada pulang. Mau belok Monas. Tadinya kan dia harusnya belok Istiqlal, itu belok pintu air. Nah itu mau belok Monas. Bang Yosi langsung ngomong sama kenaiknya. Kalau nggak salah si bewok gitu lah. Nah orang bewokan kan kenaiknya itu. Ngomong sama kenaiknya, "Pok, lu mau lewat Monas?" Iya sih supir. Belok kanan pasar baru dulu, balik pasar baru lagi gitu. Oh langsung diperintahin begitu sama Yosi? Nurut gue ya? yang ini orang siapa? Kesan pertama buat gue kenal Bang Yosi ya di situ. Oke tuh salam tuh buat Bang Yos. Maaf nih cerita sedikit historinya. Mudah-mudahan Bang Yosi masih ingat cerita ini ya. Tapi ini cerita dulu dong Bang. Biar mengenang dulu. Bang, dan gitu. Makasih banget sama Abang, ternyata dapat banyak pelajaran. Gitu. Sehat selalu nih Bang. Sehat terus ya Bang. Salam buat keluarga di Eropa sana Bang. Nah, lanjut. Sejak itu gue jadi kenal. Gara-gara kejadian itu gue kenal. Terus kan bagi pasar baru, Bang Yosi turun emang sama gue. Turun, nah baru turun, anak langsung naik lagi. Hari gue naik bis lagi, Bang Yosi nggak ikut naik. Nah dia ada kemana gitu kan? Iya turun. Ikut naik, baru naik lagi, muter lagi.
bentrok lagi tuh sama lagi empat, tuh, sama empat baru bubar. Jadi waktu gue itu kan belum bubar. Iya pas Iya. pulang Empat bentrok. baru bubar, bentrok lagi. Nah ini mulai ngerti nih, Oh iya. ribut gitu. Ah. Cuman kan gue maju itu masih hal penasaran juga, Ah. bukan karena selan sebenarnya, karena penasaran. Iya. Maju-maju lagi gitu. Ah. Terus sama yang mikir gini, ih semalam gue udah yang ini, jadi kayak berat duluan gue harus maju. Maju lagi gitu. Nah dari situ ya gue udah mulai kenal. Besokannya kalau berangkat gue disuruh duduk. Nah, terus gue mulai tuh suruh manggil tuh anak-anak yang sangkatan gue yang penasaran, anak sembilan gue suruh dicariin. Suruh cariin, Suruh bareng basis. Basis dah. Nah, Iya. nah mungkin nih satu saya gue nih Mace nih, Oh, mungkin iya, dia masih iya. ingat. Dulu salah satunya dia tuh yang gue bilang, lu kan anak 13 juga, udah lu pulang bareng masih ingat itu. Tapi gue masih satu sama. Oh, iya. Tapi karena gue udah disuruh sama senior kan, suruh tarik Ada Darwin berarti ya. Darwin gue belum kenal karena kan dia di 4. Oh dia di 4, yang Gue di 5 ya. yang kenal yang di 5-5-nya aja ya. Oke. Terus ada anak bedeng gelas namanya Simok masalah. Cuman dekat rumahnya tetap kenal tuh. Oh, iya, Kan iya, tetap iya. di bawah gue Oh, setahun, iya, iya. tetap kenal. Nah, dia terus ada satu lagi gue lupa namanya itu dekat rumah betok juga yang sempat ada sedikit kejadian tuh anak 5 juga. Nah jadi gue yang narik-narikin mereka tuh. Betul. Karena disuruh senior suruh bareng naik gitu. Nah ya itu sebenarnya ya tadi gue bilang Jadi nggak kesan. sengaja. Iya. Karena gue kenal di situ juga gue kenal sama Bang Yosi, tahu dia yang sebetulnya saat itu masih yang mikir dia siapa. Iya. Sampai senior gue segan sama dia, hormat. Terus musuh juga takut gitu kan. Betul. Segan buat gue bukan takut ya, segen tuh. Iya. Kalau takut mungkin masih bisa dilawan dengan jadi berani ya. Itu musuh nggak berani. Iya. Terus kenek supir nurut gitu kan. Iya. Gue masih yang nggak tahu, masih yang belum tahu. Ah. Nah berjalannya waktu lama-lama tahu. Tapi waktu penampakan itu anak 913 itu kan sudah mulai bareng Tenabang. Barangnya malah 82. Anak Tenabang karena ternyata di jalur itu dulu 913 itu pulang itu bisa tidur. Jalur paling aman pulang berangkat karena nggak bisa musuh di jalur. Terus Tenabang juga sama. Nah akhirnya kita sama Tenabang tuh gabung ke Gambir, betul di Gambir. Kadang-kadang pernah Bang Cidek, salam. Salam 90 kan? Iya. Dia gue lupa hari apanya dia pasti datang main. Saya sih antara Kamis Jumat deh. Soalnya dia di akhir minggu. Dibawa sama dia ke Blok M. Terminal Blok M. Blok M waktu itu masih perbaikan juga tuh terminal tuh. Jadi masih ada proyek berjalan. Itu ya masih polos juga gue, masih nggak ngerti, ya ikut aja lari-lari sono sini. Iya. Jadi gue ikutin Bang Cidek aja tuh. Nyerang kapal gitu. Nyerang Dari Pasar penerbangan. Baru. Dari Pasar Baru 913 kan Tenabang gabung dibawa ke sana. Emang udah ada niat tuh. Dibawa ke sana. Karena kan di jalur kita nggak punya lawan. Oke. Cuma nyamperin ke Gambir, udah. Nah, jadi bisa dibilang zaman gue itu ternyata disebutnya kalau yang orang gilanya ya ikut muter. Kalau yang katronya itu naik dari pintu air. Hanya sebutannya kalau di zaman gue budut pintu air itu ya udah budut katro. Kalau pulang dari pintu air kan emang dari situ kan langsung pulang. Oh gitu ya. Apalagi di jalur aman. Nah ternyata naik dari pintu air itu nggak selalu naik bis karena bis ini kan juga belum tentu mau lewat situ. Betul. Mereka bonceng mobil. Ternyata kayak gitu. Jadi langsung pulang. Makanya aman. Ya di zaman gue ya. Iya. Nggak tahu begitu kesiniin kan semua bergeser karena kondisi loh. Iya. Nah jadi yang dibilang orang gilanya itu ya yang muter. Iya, harus muter pokoknya. Makanya dulu kehitung jari dan orang-orang yang muter itu ya kita semuanya insya Allah pada saling kenal sampai sekarang juga. Ya kayak sama Darwin, Mace, Rudi Jingke, terus atas-atasnya itu ada Niwan, Andre, terus dari Grogol tuh dulu ada Dayat Reok, anak 5, dia pindahan memang yang nggak tahu. Terus Chaplin, Heri, Jembatan Baru. Iya. Makanya sama mereka Sony, nggak asing lah namanya. Oscar Tangerangnya, Iya. Anes Brimob, ya terus kalau angkatan gue ya ada Gaos. Gitu. Terus dulu ada juga di atas gue angkatannya kalau nggak salah angkatan 92
Aloy, ya memang bisa dibilang budut inilah, tapi belum terlalu melulu gitu. Chandrek, Chandrek. Jadi orang-orangnya sebenarnya nggak asing karena itu aja orangnya. Iya. Banyakan yang muter banyak, yang muter tuh nggak banyak sebetulnya yang muter itu, nggak banyak, paling nggak nyampe 20 orang, paling 20 orang. Kalau yang muter, iya yang muter 20-30 orang lah, nggak pernah banyak. Banyak yang nggak muter sebetulnya. 9.13 banyak kalau berangkat. Oh berangkatnya. Kalau berangkat banyak, kalau pulang nggak banyak. Makanya gue pulang yang muter tuh ya. Pulang muter. Makanya gue sempat dengar tuh Heri Jumatan Baru itu paling galak. Kalau berangkat itu mungkin dia ketemu nih adik-adiknya yang satu angkatan sama gue, yang kalau berangkat ada pulang nggak ada. Itu pasti digambarin sama dia tuh. Gue dengar cerita gitu. Lu kemarin pulang kemana gitu loh? Berangkat ada gitu. Kayak itu nyari. Terus kalau angkatan gue ya kayak Anis RT. Dia kan termasuknya ya lucu-lucuan sih, kan seru-seruan gitu. Kalau pulang tuh kita di bis itu udah yang bercanda-bercandaan, habis bentrok itu, habis dari Gambir, ya udah bercanda-bercandaan. Nah, kenapa gue bilang 913 itu bisa dibilang sinting bareng sama Tanah Abang. Kita nggak punya musuh di jalur, tapi kita nyamperin. Nah, gilanya lagi, udah bentrok nih di Gambir. Ngelewatin. Nongkrong di Gunung Agung, balik lagi ke tempat situ lagi. Kan kalau dipikir ngapain? Pulang jalur aman, lu nyamperin, udah ngelewatin, nyamperin lagi. Kan kalau Basuran bisa bilang kan numpang lewat. Mau menang mau kalah ya udah lewat. Yang penting udah nembusin dah. Iya. Gitu. Kalau 913 kan enggak. Menang kalah harus muter lagi. Lu balik lagi. Oh gitu. Iya. Nah, jadi kadang nembusinnya menang, balikinnya kalah karena mungkin dia jauh lebih siap. Nah, jadi bisa 2 kali bentrok berarti. Bisa 2 kali bentrok. Dia tahu juga kita pasti muter pasti lagi. Mereka hafal. Kan mereka sekolahnya kan di Batu 3. Tapi kan mereka ngebase-nya haltenya di Borimek. Nah, dengan SMA 4 pun ternyata ada informasi, ada cerita sebetulnya di atas gue itu belum bentrok. Pas angkatan gue pertama kali bentrok sama 4. Atas gue itu bentrok itu dengan SMA 7. Dulu 7 belum, 7 itu digambar 7 sama 4 katanya saat itu bentrok. Oh, malah dia yang 7 sama 4 bentrok. Nah, mungkin begitu 7-nya pas angkatan gue kan 7 itu pindah ke karet. Jadi di situ tinggal kelas 2 sama kelas 3. Gitu, tinggal 2 sama kelas 3. Dia udah kekurangan masa mungkin. Nah, nggak tahu ceritanya gimana, jadi digabung lah sama 4. Ngeributin budut gitu. Apa mungkin juga senior-seniornya karena 7-nya udah nggak ngelawan, 4 lah jadi bandalan. Iya, gitu. Benar. Nggak ngerti lah kalau awalnya gimana, karena yang gue tahu begitu gue penataran itu pulang, tentu bentrok sama 4 lah gitu. Itulah apa istilahnya kisah masa lalu lah, masa lalu Bang Asep Setka nih yang masih sedikit dia ceritain historinya gitu. Sorry ya, gue coba mungkin klarifikasi aja bahwa ini versi gue yang gue rasain. Karena setiap anak mungkin punya versi, karena punya tempat yang berbeda. Kayak misalnya di 913 sendiri kan ada anak Cengkareng, ada anak Grogol, ada anak Kalideres. Histori awalnya seperti apa mungkin sedikit berbeda, tapi pastinya kalau yang pernah bareng cerita itu akan menjadi nyambung. Gitu. Kalau dibilang mata rantai, gue mungkin mata rantai di mana ini akan nyambung nih. Jadi nyambung. Tapi kan begitu sini kan ini ceritanya berbeda. Betul. Tapi akan nyambung. Betul. Tapi kalau yang saat itu benar-benar ngerasain muter di zaman gue itu kelas 1 udah nyambung karena muatannya ya di Gambir, belum di jalur. Kesini yang mulai di jalur. Oke, mungkin itu aja nih cerita dari Bang Asep Setka untuk hari ini. Ya mungkin kalau misalkan dia ada waktu lagi ke depan, kita akan kumpul bareng nih, mungkin Bang Asep dengan angkatan-angkatan dia ini
dengan Bang Chandrek atau Bang Oh, Aceh itu. kangen tuh sama Chandrek, Nah, ya. itu lebih seru lagi. Kangen sama gitu. Chandrek. Ntar kita tampilin lagi deh mereka-mereka orang. Jadi legend-legend di Walah, kita bukan legend. Kalau ngomongin legend, iya, semua banyak legend yang lebih ini ya. enggak. Yang paling legend di Budut ya itu buat Bang Aceh. Ya mungkin gue pribadi juga ya dengar ceritanya seperti itu ya Bang Yosi gitu. Itu suatu legend di Budut. Legend hidup. Legend yang istilahnya buat apa ya? Semua anak Budut itu jadi acuan mereka gitu ya kan. Gue dengan Bang Yosi itu respectnya itu banyak hal yang buat gue Buat jadi ya, pelajaran. Belajarnya gini, dia ya di zaman itu sosok Bang Yosi itu jangankan anak Budut ya, Iya, musuh-musuh anak Budut pun musuh aja. banyak tahu sosok dia. Iya betul. Makanya tadi gue bilang dia bisa jadi legend, tahu sosok dia. Tapi hebatnya, gue pernah udah kesiniin udah kerja juga, gue ketemu orang karena gue pakai kaos Budut, gue ditanya nih sama orang ini, Dek, Budut Dek gitu. Dia panggil gue Dek, karena emang udah berumur, udah tua. Berumur. Bilang, oh iya Pak, gue bilang gitu. Kenapa Pak? Tahun berapa? Gitu. Oh saya 93. Oh, berarti jauh ya sama saya gitu. Loh, Bapak Budut juga? Bukan, cuman angkatan kita jauh. Saya bukan Budut gitu. Oh iya, 93 nggak jauh-jauh dia bilang gitu. Bang Yosi masih suka datang tuh kayak tahun segitu. Kenal kan? Dia kenal Yosi. Bapak alumni nih, gue bilang gitu. Bukan, saya bukan alumni, tapi saya tahu sosok Yosi. Dia bilang gitu. Oh, emang Bapak sekolah di mana kalau bukan Budut tapi tahu sosok Yosi? Ya, saya bukan Budut tapi saya respect sama dia. Saya respect sama dia. Saya alumni 70 Bulungan. Alumni 70. Jauh dong. Tapi tahu sosok Yosi. Iya, mungkin udah namanya itu. Dia aja yang sekolah musuh respect gitu. Respect. Gimana kita nih Musuh yang- loh, musuh tapi Iya. respect. Ya mungkin sosoknya berbeda. Betul. Cuma ya kesinian kan kita kemarin ini sempat yang mungkin sampai sekarang masih ada karena ya gue sedih sih sebetulnya gitu loh. Sedih yang karena masalah pilpres, kebawa-bawa dengan masalah agama segala macam. Padahal kita zaman sekolah nggak bicara agama, nggak bicara angkatan, nggak bicara Ditinggalin suku. semua gitu. Begitu ngomong Budut, Pokoknya lu ya itu uniknya Budut, lu mau ketemu di mana aja Budut, iya satu. udah jiwanya udah sama gitu. Kalau yang ngerasain di jalur, Iya. kecuali nggak pernah ngerasain di jalur ya, ya Betul. dia tanggapannya biasa aja. Tapi kalau pernah ngerasain di jalur, langsung ngeklik walaupun angkatan itu jauh banget. Iya. Ya itu aja sih yang gue, kenapa gue respect sama Bang Yosi. Banyak hal yang gue Dapat pelajaran dari pelajarannya. Oke. Ya kayak pernah ada dulu di, mungkin Bang Yosi masih ingat waktu di pelataran IKJ, gue baru lulus, terus gue lagi nungguin, waktu itu gue pacaran sama anak Semea. Dia mau ada kerja praktek di gedung arsip, di IKJ itu ada gedung arsip. Gue lagi nungguin, Pak Yosi tetap ada, gue nggak tahu lah dia tujuannya mau turun di situ mau kemana nggak gue nggak tahu juga, ya. Iya. Tapi dia nyapa gue kan emang udah kenal kan. Dia bilang, wih ngapain Seth? Dia bilang gitu. Lagi nunggu teman bang, pacar ya, dia dikit gitu gue. Terus senyum aja. Yaudah, akhirnya Bang Yosi duduk dulu tuh, ngobrol. Belum lama duduk, datanglah nih Cewek. yang Cewek sakit itu. gue datang, terus Bang Yosi tuh kan nunggu pacar lo gitu. Ya terus gue nggak ngomong apa, dia aja. Terus akhirnya Bang Yosi itu jalan ke, kan kalau di KJ itu dulu yang gerbangnya itu agak mundur ke dalam kan, Iya. pelataran dulu baru ke jalan raya. Tukang minuman itu, minuman gerobakan, botolan, ada juga kan di pinggir jalan di sana kan. Betul. Bang Yosi itu kesana nyamperin, beli, gue lihat kok dia bayar, beli Fanta 3 botol. Di zaman gue itu 90-an itu, Fanta itu udah minuman Apa udah wah berkelas lah, lah, iya. berkelas. Iya. Dia bayar, di bawah tuh 3. Gue cuma pikir Bang Yosi buat siapa gitu, tapi 3. Jadi dia kan belum ada temennya. Masa sih buat gue,
oh udahlah gitu. Begitu dekat ke gua, bener Dikasihin. gua dikasih, cewek gua dikasih, Oke. suruh minum. Gua mau minum masih sungkan, Masih segen lah Ya. kok sampai Bang Yosi gitu Iya. kan. Terus cewek gua juga kan kan tahu lah karena cerita-cerita gua. Sungkan juga minum. Terus udah minum dulu, nggak apa-apa, santai aja gitu. Udah minum dikit. Terus nggak lama teman-temannya cewek gue satu datang tuh. Datang, akhirnya kata Messi, abisin dulu minumnya gitu. Dihabisin juga akhirnya, baru jalan. Begitu dia pergi sama teman-temannya, baru tuh Bang Messi ngomong, Sep, tadi kenapa minum lagu? Ya abang ngerti. Kalau abang suruh jalan Asep beli minum pun pakai duit Asep, abang Asep pasti beliin kan? Ya pastilah, karena nggak sosok dia. Nggak punya duit tuh udah belain, karena nyari duit. Iya. Sebang, tapi abang nggak mau kayak gitu. Asep laki-laki, itu ceweknya. Ya walaupun masih pacar ya, jangan pernah hargain ngejatuhin harga diri laki-laki di depan perempuannya, di depan pasangannya. Sampai segitunya tuh, Bang Yosi. Gue nggak kebayang dia sampai berjaya seperti itu. Ya gue yakin bukan cuma sama gue ya, artinya sama banyak orang mungkin seperti itu. Betul. Tapi itu kebetulan sama gue ngerasain dia seperti itu. Makanya kenapa gue respect. Rata-rata kan sekarang kalau di merasa legend, merasa dia punya ini di jalur atau ya di jalur ya di basis udah merasa jagoan, nyuruh tuh sama junior suka-sukanya aja gitu. Iya, betul. Ya bahkan mungkin sampai sekarang pun merasa gue legend lu di zaman gue gitu loh. Yang begitu malah makin gak dihargain. Padahal akhirnya makin kesini kan makin gak dihargain gitu. Betul. Iya benar. Dia pernah juga bilang sama gue, Kak, kita sekolah kan belajar. Ya memang sekolah kita tawuran dulu karena kondisi. Ya, karena kita masuk budut. Bukan karena mau jadi jagoan, bukan karena mau jadi jagoan. Kalau lu mau jadi jagoan terminal atau jagoan pasar, lu nggak di pasar, nggak usah lulus sekolah. Nggak usah pakai sekolah. Ngapain lu belajar pusing-pusing, buang-buang biaya. Dia bilang gitu. Ya kalau emang ada biaya, mending kuliah lagi. Itu bilang mas. Artinya di sini gue melihatnya bukan masalah hubungan emosional ya. Hubungan emosional budutnya ya. Tapi Bang Yosi adalah fokus dengan pendidikan. Iya. Itu yang tadi kenapa gue respect. Sementara gue masuk budut itu kan nggak tahu. Tadi di awal gue bilang gue polos, nggak ngerti budut seperti apa. Sekarang menjadi bangga sama budut. Sorry sekali lagi, gue selalu bangga dengan budut bukan karena masalah tawuran. Tapi karena tawurannya. Bukan. Kalau ngomongin tawuran, musuh kita pun kan tawuran. Iya. Karena kalau musuh kita nggak tawuran, kita tawuran sama siapa gitu kan. Tapi menurut gue kita spontan keikat batin karena di jalan itu, karena saling lindungin, saling jaga, ya kan di jalan. Begitu teman kena kita saling jaga, kita dulu saling jaga kan, kita dulu saling jaga. Mau dikit mau banyak, kalau yang ngerasain di jalur pasti punya format yang sama, ya kan. Kecuali nggak pernah ngerasain di jalur, lo bentrok, keteter kabur, lo kabur sendiri. Tapi kalau ngerasain di jalur, ini saling jaga, nggak ada cerita tinggal-tinggalan. Ke gap pun lu pasti teman berusaha ngebebasin dulu yang ketangkep. Nggak ada cerita ninggalin, nggak ada tuh gitu. Nah itu yang kayak gitu. Dari situ menurut gue karena kita kangen sama hal seperti itu, dalam artian kangen tuh seru-seruan bahwa kita pernah melewati masa itu tanpa disadarin, jiwa kita keikat tuh. Jiwa kita keikat dengan istilah budut. Yang bisa dibahas sekarang jiwa budut. Nah, kalau yang pernah ngerasain di jalur, begitu ngomongin budut, langsung klik. Iya, betul. Kalau yang nggak ngerasain di jalur, mereka dingin. Paling mau gaul di budut karena duit. Karena duit, gitu. Nah, buat para senior yang pernah harum namanya di jalur, udahlah bang, kan kita sekarang ini udah sama-sama. Udah sama. Kalau abang alumni, gue juga alumni. Iya betul. Cuman beda umur aja nih, yang ngejadi beda angkatan. Betul. Jadi udahlah kita sama. Cerita itu justru tolong dijaga aja nama Harim Abang. Sekarang bisa dibuat ke hal yang jauh lebih positif. Iya. Karena kalau cerita ini sebenarnya nggak ada habisnya dan sebetulnya lebih banyak negatifnya sih sebetulnya. Lebih gitu. banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya. Jadi cerita yang positifnya aja deh. Rangkul adik-adiknya, ya gue juga masih butuh rangkulan gitu. Rangkulan dari para senior untuk yuk kita mau ngapain nih, berbuat budut para. Ya kalau untuk jiwa budut, gue bisa bilang alma mater sekelas perguruan tinggi ITB atau UI pun nggak punya ikatan batin yang kuat seperti kita. Iya betul.
ITB, UI, Gajah Mada, perguruan tinggi negeri pun nggak punya ikatan batin yang kuat. Tapi budut, begitu ngomong budut, orang udah tahu semua. Ya. Tapi di ranah ini nih, di ranah yang lain kita nggak ada apa-apanya. Iya. Belum jadi apa-apaan. Iya, itu dah. Semoga semua ini bisa jadi pelajaran buat kita. Yang bagus kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh gitu. Itu aja dari Bang Asep Cetka untuk hari ini. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oke. Harapan gue sih ceritanya udah lebih ke hal-hal positifnya ya. Betul. Yang cerita yang tadi yaitu buat lucu-lucuan yang sudah ya udah kita tinggalin aja gitu loh. Bukan untuk dimajuin buat ini dulu gue. Enggak lah, enggak penting gitu. Itu nggak usah menunjukkan siapa kita dulu gitu. Siapa kita dulu. Jadi udah ya, untuk sekarang ini ya kita udah kita simpan yang seperti itu, ya kita kilas balik yang hal-hal yang positif. Kalau mungkin cerita tawuran ya mungkin semua dari zaman ke zaman punya cerita masing-masing gitu, cerita masing-masing dengan versi yang berbeda-beda gitu. Yang jelas kita sebut nama Budut, orang udah tahu siapa Budut gitu, latar belakang kita semua udah tahu semua di situ. Jadi intinya kita saling menghargai, jaga solidaritas, buang ego di dalam diri kita semua. Gitu aja dari saya berdua nih. Oke, makasih. Asep Cetka dan gua background. Salam Budut 913. Salam Budut.